Shalom. Sebelum kita mengadakan kebaktian di keluarga kita masing-masing, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan kami, segala kuasa Kau berikan kepada kami untuk mengatasi segala masalah yang melingkupi kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Kau sendiri yang jaga dan lindungi keluarga-keluarga di GBI Victoria pagi ini ya Tuhan. Kau sertai setiap langkah kami, Kau pimpin dan Kau bimbing seluruh jemaat-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Minggu ini kita tetap berbaktian melalui online karena pemerintah menganjurkan kita semua stay at home untuk menjaga supaya penularan virus itu tidak melebar kemana-mana. Nah, judul firman yang akan kita bahas pada hari ini adalah Tuhan berkenan menyelamatkan kita. Untuk itu saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab. Kita buka 2 Korintus 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Penekanan kita pada hari ini adalah bagian B. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini dunia lagi dihebohkan oleh virus corona yang telah memporak-porandakan kehidupan kita. Negara besar maupun negara kecil semua terkena dampaknya. Kerugian ekonomi di dunia ini diperkirakan, ini baru perkiraan, adalah sebesar 12 triliun dolar. Kalau dirupiahkan, itu sama dengan 192 ribu triliun rupiah. Nah, sekedar gambaran, APBN, Anggaran Perbelanjaan Negara Indonesia, tahun 2020, itu adalah sebesar 2.540 triliun rupiah. 2.540 triliun rupiah. Jadi 12 triliun itu kalau dibandingkan dengan APBN itu sama dengan 76 kali APBN Indonesia. Ini kerugian akibat virus ini kalau kita bandingkan dengan anggaran belanja kita itu berarti bisa membiayai selama 76 tahun untuk Indonesia. Bayangkan sebesar itu kerugian yang diderita oleh dunia ini. Untuk kita ketahui, ya, menurut data, ini masih sebatas analis, sepertiga dari kerugian itu diderita oleh Amerika Serikat. Negara paling kaya di dunia saat ini. Sisanya diderita oleh negara lain di Asia dan Eropa. Data dari hari Jumat 27 Maret ke jam 11 siang ketika rekaman ini dibuat, itu pasien positif di negeri Paman Sam atau Amerika Serikat itu telah mencapai 81.685 orang. Itu sudah melebihi apa yang diderita oleh Tiongkok. Banyak perusahaan bangkrut akibat lockdown di beberapa negara. Orang kaya bisa mendadak miskin, yang tidak berduit atau orang yang miskin yang tadinya untuk makan itu mengandalkan penghasilan tiap hari bisa tambah susah sekarang ini. Bahkan mungkin bisa tidak makan. Maka itu ada pergerakan
di beberapa restoran atau penjual makanan, ketika ada yang pesan makanan itu dilebihin untuk kalau itu online, dilebihin untuk yang mengantar atau mengambil makanan itu demi untuk menolong mereka. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari mewabahnya virus corona ini? Satu hal yang pasti, Tuhan dengan ini mengingatkan kita semua supaya jangan sombong. Ya, apa sih manusia itu? Segede negara Amerika pun bisa keteteran menghadapi virus ini. Melawan virus corona yang kecil saja itu sudah kesulitan. Apa yang akan kau sombongkan? Perusahaan-perusahaan bisa bangkrut kalau selama berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak bekerja buruhnya karena tidak diperbolehkan oleh pemerintah alias si lockdown. Nggak ada uang yang masuk, nggak ada perputaran uang. Apa yang terjadi? Perusahaan itu akan bangkrut. Nah, jadi satu pertanyaan, apakah corona ini adalah murka Allah? Apakah corona ini murka Tuhan? Orang-orang yang berangkat demikian akan tergiring pada opini penderita corona adalah orang yang dimurkain Allah, alias terkutuk. Sehingga ketika masuk rumah sakit aja itu harus berbohong, takut dibilang kena kutuk. Mereka tidak berpikir akibatnya dengan bohongnya mereka itu ada banyak sekali tenaga medis yang terkapar karena ketidakjujuran mereka. Karena ketika mereka masuk ke ruang pelayanan umum atau kamar yang untuk pasien umum, tenaga medis tidak siap dan mereka tertular. Itu semua akibat ketidakjujuran. Selain itu ada juga orang yang menyalahkan Tuhan. Bila terkena COVID-19, mereka berkata, ternyata Tuhan tidak mampu melindungi. Percuma saja melayani dan percaya pada Tuhan. Sebagian lagi akan berkata, Tuhan tidak mampu melindungi dia. Padahal kalau kita mau berpikir dengan tenang, kita akan berkesimpulan bahwa corona itu bukan ulah dari Tuhan, bukan maunya Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan, tapi yang pasti corona itu berasal dari iblis. Sekarang beredar di dunia maya bahwa virus corona itu adalah hasil dari rekayasa untuk senjata biologi dari suatu negara tertentu. Mereka memutasikan virus yang ada menjadi virus dalam bentuk lain. Cangkrang-cangkrangnya, luarnya itu tampak seperti virus corona, di dalamnya sudah diisi oleh virus lain. Jadi, semua ini adalah ulah si iblis. Ya. Corona ini berasal dari iblis. Ya. Yang bisa juga manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan itu dipakai oleh iblis untuk melakukan semua ini. Ya. Jadi corona itu berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 bagian awal, bagian A, dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang kita masih hidup di zaman kasih karunia. Bukan hidup di zaman murka Allah. Murka Allah hanya akan dicurahkan di masa antikris dan untuk antikris. Sekarang antikris belum muncul. Murkanya belum dicurahkan. Kalau Allah mencurahkan murkanya kelak, setengah umat manusia, bila penduduk dunia ini 7 miliar,
maka 3,5 miliar orang akan mati. Anda bisa baca di Wahyu 6 ayat 8 dan Wahyu 9 ayat 19. Yang perlu kita camkan dalam krisis adalah Tuhan itu sedang membuka lebar-lebar pintu kasih karunia-Nya. Saya ulangi, di tengah krisis corona ini Tuhan membuka lebar-lebar pintu kasih karunia-Nya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dituliskan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan ayat berikutnya, menyatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekarang, hari ini, Tuhan itu berkenan kepada semua orang yang berpaling kepadanya. Hari ini Tuhan mendengarkan doa kita. Hari ini Tuhan menyelamatkan dan menolong orang yang menghampiri Dia, yang mau bertelut di bawah kakinya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam krisis ini lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan kita lakukan. Yang pertama, mendekatlah pada Tuhan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan peduli dengan kabar-kabar hoax yang hanya bisa menggelisahkan kita, yang hanya bisa membuat kita hidup tidak tenang. Hari ini, sekali lagi hari ini, bukan kemarin dan bukan besok. Tuhan itu berkenan kepada kita semua. Hari ini bukan kemarin dan bukan besok. Tuhan mendengarkan doa saudara. Karena tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hari ini, bukan kemarin dan bukan besok, adalah hari penyelamatan oleh Tuhan. Badan Pekerja Harian Gereja BT Indonesia, BPHGBI, mengajak kita semua berdoa bersama setiap hari jam 9 malam. Mari kita masing-masing berdoa dimanapun kita berada. Berdoalah bagi bangsa dan negara ini. Berdoalah bagi seluruh umat manusia. Berdoa bagi mereka yang terkena serangan virus corona. Supaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita semua. Jangan takut. Corona itu hanya membunuh tubuh, tapi tidak bisa melemparkan orang ke neraka. Tuhan Yesus menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Dalam kitab Matius 8 bisa saudara baca. Pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu di danau, angin ribut datang, ia dibangunkan. Dalam Matius 8 ayat 26 tercatat, dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kadang-kadang kita berpikir kita takut karena keadaan, karena gelombang, karena badai, karena virus corona yang menyerang kita sekarang ini. Tapi Yesus
mengingat kepada kita semua. Kita takut karena kita kurang percaya. Kita tidak beriman. Kita boleh meragukan Yesus. Mungkin Yesus tidak bisa menolong saya. Itu yang ada dalam pikiran kita. Gelombang, badai, itu bukan berarti Tuhan salah memberi sesuatu pada kita. Atau merupakan akhir dari karya Tuhan. Tapi gelombang itu merupakan awal di mana Tuhan akan bertindak secara ajaib kepada murid-muridnya. Bersama Yesus kita tidak perlu takut. Lawanlah virus corona ini. Patuhilah apa yang pemerintah telah arahkan untuk tinggal di rumah supaya memutus jaringan melebarnya virus tersebut. Nggak usah takut. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita perhatikan? Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Matius 4 ayat 6-7 mengatakan demikian. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tapi Tuhan Yesus menolak pencobaan iblis itu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dengan cara yang sama, iblis mencobai orang Kristen memakai Mazmur 91 ayat 5-7 yang berbunyi, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu." Orang Kristen tertipu. Mereka akan berkata, "Kami tidak takut corona, kami kebal corona." Lalu mengabaikan semua saran-saran kesehatan. Ini sikap yang salah. Ya, seperti yang baru saja terjadi. Ada pendeta yang sengaja udah diberitahu bahwa jangan mengadakan kebaktian untuk melakukan social distancing. Tapi malah mengadakan kebaktian dan sengaja lagi merangkul jemaatnya dengan mengatakan ke gereja itu bukan cuma ingin ketemu Tuhan, tapi juga saudara seiman. Wow, engkau mencobai Tuhan. Bagaimana Yesus tidak mau mencobai Tuhan Allah dengan cara sebagaimana Yesus tidak mau mencobai Tuhan Allah dengan cara menantang hukum gravitasi. Saudara, jangan mencobai Tuhan dengan cara menentang dan mengabaikan hukum kesehatan. Para dokter, para ilmuwan, itu mereka diberi hikmat oleh Allah untuk mengerti semua rahasia kesehatan ini. Jangan mencobai Tuhan. Sebagaimana Yesus tidak mau mencobai Tuhan, demikianlah seharusnya kita melakukan itu. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah diri saudara dengan cara hidup yang sehat. Pemerintah menganjurkan, WHO menganjurkan untuk cuci tangan dengan benar. Cucilah tangan dengan benar. Kok pakai sabun dengan air yang mengalir. Gosoklah tangan seperti yang diajarkan.
Kalau kada ada air, pakailah hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Jangan meludah sembarangan. Tutuplah mulut dan hidung jika kita batuk atau bersin. Tutuplah pakai tisu atau sapu tangan. Ya, jauhilah kerumunan orang banyak. Buatlah jarak minimal 1 meter, bisa 2 meter dari orang lain. Tinggallah di dalam rumah. Stay at home. Jangan keluyuran kemana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa kami, staf gembala dan seluruh pengerja, kiranya kita semua melewati bahaya maut akibat virus corona ini dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Untuk kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau jaga dan Kau lindungi kami semua. Sehingga apapun yang kami kerjakan selalu seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau jaga dan lindungi seluruh jemaat-Mu. Seluruh orang yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan. Kau lepaskan kami semua dari segala belenggu-belenggu yang mengikat. Kau lepaskan kami dari segala virus-virus yang menyerang. Sehingga kami jauh dari malapetaka. Kami percaya Kau sendiri yang beracara dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.